Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini seperti biasa kita beristiqomah untuk belajar kembali, untuk sama-sama berkontemplasi, untuk sama-sama kita meniti ke dalam diri yang mudah-mudahan pembelajaran kita, apapun knowledge yang kita dapatkan di pagi menuju siang hari ini menjadi sebuah bahan kontemplasi kita menuju kepada kesadaran. Dan di awal mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Pertama saya minta maaf sedikit delay, tadi pas jalan ke sini ada penutupan jalan jadi stuck gitu. Jadi punten saya terlambat karena yang nggak bisa ngapa-ngapain juga tadi ditutup jalannya. Oke, Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai ada baiknya seperti biasa mari kita hening dulu sejenak. Mari kita santai, rileks dulu untuk hadir utuh di sini saat ini. Mari kita beral-fatihah, wabil khusus untuk kedua orang ibu bapak kita, wabil khusus juga untuk siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan memudahkan, melancarkan pagi hari ini kita mendapatkan hikmah. Oleh karena itu, mari santai, rileks, hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Bapak, hatur nuhun, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini, santai, rileks, dan siap untuk sama-sama belajar. Dan saya nggak pernah bosan-bosan untuk mengawali bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi lebih tahu, lebih ngerti, lebih benar gitu ya, enggak, tetapi ini bagian dari pembelajaran kita sama-sama yang saya rasa hidup tidak pernah berhenti mengajarkan sesuatu, maka jangan pernah lelah juga untuk terus belajar. Setuju Bu, Pak? Setuju ya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan modulasi yang kemarin. Jadi kemarin kita udah bicara tentang banyak aku di dalam aku gitu ya. Dan hari ini kita akan masuk kepada the degree of soul, dan saya rasa kita pernah bahas sebelum pandemi gitu, cuman kita akan lihat dari perspektif yang agak lebih luas dan lebih dalam gitu. Jadi seperti biasa, yuk kita kontemplasi apa yang kita diskusikan, direnungkan, dan seperti yang kita selalu awali ulang-ulang di surat 17-14 Al-Quran itu selalu dikatakan ikro kita baka, bahwa bacalah kitab, semua esensinya bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri kita. Silakan Pak. Oke, jadi apapun konteks pembelajaran hari ini bukan untuk orang lain. Setuju Bu, Pak? Setuju ya? Karena kadang-kadang dengar sesuatu tuh yang dipikir, yang diingat orang lain mulu gitu. Begitu dengar ini kayaknya suami saya harus tahu deh gitu Bu, Pak. Ini kayaknya istri saya harus tahu deh gitu, anak harus tahu deh gitu. Nah, jadi yuk kita get contemplate ke dalam, kita get contemplate menuju kepada kesadaran. Oke. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita akan bicara tentang konteks jiwa gitu ya. Jadi boleh kita review dulu sedikit? Boleh ya? Yang pertemuan terakhir masih ingat-ingat Ibu Bapak? Wah, ini ingat-ingatnya agak diragukan. Oke. Sip ya. Kita review dulu sedikit ya. Oke, bismillah ya.
Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita agak flashback. Jadi kita hari ini santai, ada dialog, ada apa, pokoknya kita akan lebih, sebetulnya ini lebih kepada evaluasi sih, gitu ya. Karena kan pembahasan kita udah melangit. Sekarang kita agak turun ke bumi gitu ya, kira-kira Bu, supaya nggak ke langit terus, tapi lupa ke bumi gitu ya. Bahasannya dalam terus, tapi aplikasinya enggak gitu. Karena kadang-kadang dalam tanda petik kecanduan belajar, kadang-kadang pengen melangit terus, tapi apa yang didapetin di langit nggak jadi perilaku gitu Bu, Pak. Nah jadi kita get into essential, iya, tetapi yang terpenting mari kita membumikan gitu. Makanya saya mencoba menyampaikan dengan bahasa yang the easiest way gitu ya, supaya nanti kita bisa mengambil makna, analogi, dan yang paling penting kan apa yang kita pelajari kita aplikasikan gitu kira-kira. Jadi knowledge-nya banyak gitu tapi nggak ngerti juga buat apa gitu ya kira-kira. Jadi yuk kita santai, relax, tapi ada kontemplatif di situ gitu. Oke. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, ini saya ulang-ulang, jangan bosan. Ketika kita berbicara ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang innalillahi wa inna ilaihi rojiun, pokoknya jangan bosan bahwa kita semua datang dari sumber yang sama dan mau kembali ke sumber yang sama itu gitu. Oke Bu, Pak? Sip. Berarti kalau kita mau kembali ke sumber yang sama, hidup adalah proses perjalanan. Ada 3 poin penting Bu, Pak. Nomor 1, apa sih yang penting dilakukan dalam hidup? Kita melakukan pembelajaran, to learn. Itu nomor 1. Makanya sering disebut long life education. Ibu dan Bapak belajar tuh nggak ada titik hentinya, tuh nggak ada. Nggak ada bahwa, kayaknya udah terlambat belajar. Nggak ada. Kenapa? Karena hidup memang salah satu fokus utamanya adalah belajar. Jadi Ibu Bapak kalau kita bangun tidur mindsetnya mau ada pelajaran apa kita pagi hari ini, pasti menghadapi hidupnya harinya lebih semangat gitu. Karena kenapa? Karena saya pasti akan mendapatkan new things gitu. Ibu Bapak boleh direnungkan, Ibu Bapak yang hari ini sama 5 tahun yang lalu beda nggak kira-kira? Beda. Nggak usah jauh-jauh 5 tahun, sama yang pagi aja udah beda ya. Sekarang mungkin sudah mendapatkan kontemplasi yang lebih luas lagi. Sel kita juga udah berubah. Jadi ibu dan bapak nggak bisa enggak. Dalam proses kehidupan, salah satu hukum yang nggak bisa kita lawan, itu disebut hukum dinamis. Maka semuanya changing. Semuanya bergerak. Nggak ada yang statik, nggak ada yang diem. Pergerakannya ke arah positif negatif itu urusan belakangan. Tapi yang penting tidak ada yang statis. Semuanya bergerak. Makanya Allah menyampaikan dalam statement Qur'annya, kun fayakun. Kun fayakun itu present continuous, yang terjadi maka terjadi terus gitu. Kan statementnya nggak kun fakana, terjadi udah. Tapi terjadi dan terjadi terus gitu kira-kira. Berarti dalam menghadapi kedinamisan, kira-kira skill apa yang penting kita punya, Bu, Pak? Ih jadi diam gini. Dalam menghadapi dinamis, skill apa yang harus kita punya? Skill, kemampuan, hal yang penting kita punya, weapon kita, senjata kita dalam menghadapi kedinamisan apa? Adaptasi. Betul nggak? Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan perubahan, kita nggak akan bisa menikmati hidup gitu. Dan setiap saat itu proses adaptasi. Yang bahaya, orang susah adaptasi jadi nggak mau move on gitu Bu. Makanya mikirnya dulu mulu, dulu ya, udah aja gitu. Dulu aja. Padahal sekarang itu udah bukan dulu gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti beradaptasi penting nggak? Pertanyaan, cara paling mudah beradaptasi gimana? Menyesuaikan, oke. Apa ya? Paling esensial dalam kekuatan beradaptasi apa, Bu? Pak? Melepaskan kemelekatan. Kemelekatan kepada pengetahuan yang lama, kepada belief system yang lama. Ini kalau dipegang terus nih, nggak bisa. Saya tuh taunya gini, ngertinya gini. Iya, itu pengetahuannya mungkin udah old school gitu kira-kira. So that's why kita penting membaru dalam knowledge nggak, Bu, Pak? Penting membaru dalam belief nggak kira-kira? Iya. Maka kalau kita melekat kepada sesuatu, kita akan sulit untuk beradaptasi gitu kira-kira. Maka
dalam perspektif Quran, orang yang melekat kepada sesuatu namanya adalah musyrik, gitu kira-kira. Maka jangan menjadi orang yang musyrik. Jadi begitu tahu satu, jangan sampai, oh ini tahu untuk selamanya, ilmu ini nggak bisa. Kenapa? Bentar lagi expired gitu Bu. Gitu ya. Begitu kita tidak mengalir dalam kehidupan, tidak mengalir dalam adaptasi kehidupan, maka kita akan melekat kepada sesuatu. Dan nanti kita ngerti kesulitan hidup ketika kita sedang melekat, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Clear ya? Maka kenapa penting banget dalam setiap pembelajaran Bu, Pak, yang udah tahu-tahu dikosongin dulu gitu. Makanya guru saya bilang gini, meskipun kamu mau gelarnya apa, mau tahu apa, please put yourself into beginner mode. Udah kamu ngerasa beginner aja terus gitu kira-kira. Karena kalau kita ngerasa pemula terus, kita akan terus pengen tahu gitu Bu, Pak. Makanya Nabi Muhammad tuh ditanya sama sahabatnya gini, ya Rasul, orang yang salah tuh yang gimana sih? Nabi Muhammad keren jawabannya. Simply dia bilang, orang yang salah adalah orang yang ngerasa benar, udah gitu aja. Berarti kalau udah ngerasa benar, tingkat adaptifnya pasti tertutup gitu. Dan itu pasti tersiksa gitulah kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti jangan terlalu melekat kepada benar, salah. Jangan melekat kepada hitam, putih. Jangan terlalu melekat kepada semua konsep-konsep yang kita anggap bahwa ini paling benar untuk keseluruhan, gitu kira-kira. Karena sekali lagi, semuanya proses adaptasi. Saya kasih contoh. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak paham sholat 10 tahun yang lalu sama paham sholat sekarang beda nggak kira-kira? Beda. Coba kalau kita masih pakai yang dulu mulu, urusannya baca mulu, olahraganya yang gerak, baca dulu, olahraga yang gerak. Mau ngerti kayak mau nggak apa-apa, yang penting olahraga. Kan masa begitu, gitu kira-kira. Maka konteksnya adalah adaptasi dalam masuk ke dalam grafik kesadaran yang meningkat. Nah, adaptasi dalam kesadaran yang meningkat inilah yang sering disebut dengan kata-kata ikhtiar, gitu kira-kira. Maka kenapa ikhtiar itu sangat penting. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Clear ya? Oke, nah kita ulang. Berarti kalau kita mau ngomongin ilaihi rojiun, nomor 1, penting, nggak bisa enggak. Jangan pernah lelah untuk belajar, itu nomor 1. Yang kedua, penting karena berkaitan sama kemelekatan, kita ulang-ulang ini Bu, Pak. Sadarilah kita semua ini visitor, tamu, betul nggak Bu, Pak? Iya. Udah, yang namanya tamu nggak pernah punya apa-apa, udah gitu aja. Jadi Allah ngasih satu wahana untuk belajar, bukan untuk melekat kepada wahananya, tapi jadikan wahana ini bahan untuk meningkatkan kesadaran diri, gitu kira-kira. Maka kenapa sih value tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia itu takwa, Bu, Pak? Takwa tuh bukan seberapa banyak kamu dapat apa di sini, seberapa tinggi jabatannya apa di sini, seberapa luas kamu menguasai, bukan itu poinnya. Tetapi kesadaranmu semakin setinggi apa nih prosesnya, gitu kira-kira. Sehingga ketika kita tidak masuk ke dalam konteks apa ya, kalau kita bahasanya peningkatan grafik kesadaran, ya kita jangan-jangan melekat kepada sesuatu yang bukan esensial, gitu kira-kira. Dan saya mudahkan si visitor ini simply Bu, Pak. Jangan terlalu sibuk nyari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang, udah gitu aja. Betul nggak Bu, Pak? Karena kalau sekarang kita sibuk nyari sesuatu, taunya nggak bisa dibawa pulang. Berarti jangan-jangan yang kita cari sesuatu bukan bekal kita menuju kepada pulang. Jadi Ibu Bapak di sini kita sementara atau selamanya? Sementara. Bentar atau lama? Anggap aja bentar gitu ya. Berarti pertanyaannya kalau sementara numpang lewatnya kira-kira? Ah gitu. Makanya saya sarankan Ibu Bapak jangan terlalu betah di sini, udah gitu aja. Kalau gitu saya mau nanya, Ibu Bapak kira-kira masih betah nggak di sini? Betah banget. Ciri-ciri orang yang terlalu betah di sini pasti takut mati, Bu, Pak. Udah pasti aja. Dah. Pokoknya Ibu Bapak kalau dengar kata mati masih takut, nah hati-hati nih. Ini ada nih pasti gitu. Dan yang balik lagi sih, semuanya proses peningkatan gitu ya kira-kira. Karena selama kita masih pakai tubuh manusia, selama itu juga kita belum sempurna. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi Ibu Bapak kalau ada hal yang nggak enak hadir, tenang aja, kenapa? Sementara.
Yang enak hadir juga jangan melekat banget, itu juga sementara masalahnya. Nah yang menarik, yang enak datang pengen selamanya, jadi kita nolak yang nggak enak gitu kira-kira. Oke? Jadi kalau ada pilihan ibu bapak mending sehat, mending sakit. Nah ini jawaban 2 tambah 2 banget ini. Ya boleh lah, sehat pasti pengen. Tapi pada level kesadaran, mau sehat saya terima, mau sakit saya terima. Betul nggak? Karena saya tanya, mungkin nggak kita nggak sakit? Nggak mungkin. Karena hukumnya selalu berpasangan. Ibu bapak jangan lupa ya. Kita pengen sesuatu, pasti itu satu package sama sesuatu yang lainnya. Pengen punya anak, pasti satu package sama nyebelin-nyebelinnya. Udah gitu aja. Nggak bisa enggak. Pengen punya rumah, pasti satu package sama harus bersih-bersihnya gitu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh ngelihat rumput tetangga hijau banget. Iya, tapi cek juga dong tagihan air sama tagihan listriknya juga pasti gede. Kenapa? Airnya masih banyak juga gitu kira-kira. Gitu ya. Karena semuanya pasti datang dalam whole package. Gitu. Maka setiap pembelajaran pasti datang package-nya dengan ujiannya. Kenapa? Karena semua itu untuk menaikkan kelas kita, gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip ya? Pertanyaan. Ibu bapak bisa lebih merasa dekat dengan Allah ketika sehat, ketika sakit. Ah, gitu. Betul nggak? Jadi sakit penting nggak? Penting. Jadi mending sehat, mending sakit. Ya, udah ya. Nah, ini harus adaptasi nih. Dulu, wah aneh pengen sakit. Bukan aneh, bukan pengen sakitnya, kekuatan menerimanya itu yang paling penting. Ya, kalau kita pandai menerima Bu, Pak, itulah situasi jannah namanya. Jannah itu airnya mengalir. Kalau airnya mengalir berarti fresh terus. Nggak stuck, nggak butek gitu kira-kira. Nah, maka flowing itu penting, tapi jangan lupa flowing harus ngerti orientasinya kemana. Flowing tanpa orientasi juga nggak jelas nanti gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip ya? Yang ketiga, learning, visiting, visitor, ini yang paling penting nih Bu, Pak. Maaf ya, nggak ada satu poin yang paling esensial yang penting kita lakukan dalam kehidupan adalah making impact Bu, Pak. Apa sih impact saya hadir di sini? Kebermanfaatan apa saya terhadap sesama lingkungan saya gitu kira-kira. Makanya selesai sholat kan urusannya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Betul nggak Bu, Pak? Damai kanan, damai kiri. Jadi aku tuh ada di sini bikin bermanfaat apa nih bagi lingkungan gitu kira-kira. Maka parameter indikatornya bukan masalah aku punya segini, aku jabatannya begini, aku kekuasaannya begini. Oke lah, itu toolsnya. Tapi semua tools itu poin pentingnya adalah impact gitu kira-kira. Karena nanti yang akan, maaf ya kalau ini kita simply pertanyaan Tuhan pas kita pulang, pasti tanya pertama cuma nanya, impact kamu hidup ngapain sih gitu kira-kira. Ya Allah saya punya rumah 10, punya mobil 8, punya ini apa. Wah bukan itu maksudnya gitu kira-kira. Karena impact intinya adalah kalau kita nanti mengerti dalam konteks menjadi khalifah. Siapa itu khalifah? Khalifah itu wakilnya Tuhan. Sumber distribution channel kasih sayangnya Tuhan gitu kira-kira. Jadi kalau kita nggak jadi selangnya Tuhan untuk memancarkan air, memancarkan kehidupan, memancarkan kasih sayang, ya berarti lagi nggak berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah itu sendiri gitu kira-kira. Oke ibu bapak, sip ya. Jadi kita belajar jangan lelah, ya mau nggak mau gitu, karena masih tetap pakai tubuh manusia, pasti masih ada sesuatu yang harus dipelajari gitu. Ibu bapak maaf ya, nggak akan ada satu rumus yang berhasil untuk semua masalah tuh nggak ada bu pak. Even ibu bapak dapat kesadaran baru dengan rumus ini masalah ini selesai, pakai rumus yang sama masalah berikutnya nggak beres juga kok bu pak. Kenapa? Karena semuanya growth gitu. Karena semuanya konteksnya dinamis. Itulah kenapa Allah mendeklar dirinya yang paling pertama, Qul a'udzu birobbinas. Rob itu artinya mendidik. Jadi sebaik-baik pendidik hidup adalah Allah gitu. Berarti kalau Allah mau mendidik, kitanya sekarang lagi kurang terdidik, maka kita penting untuk dididik gitu. Maka semesta ini pusat pendidikan kehidupan. Maka sering kita sebut namanya the school of life. Hidup adalah sekolah. Ya,
kenapa harus cerita ini dulu? Karena kalau kita nggak ngerti cerita ini, nanti kita nggak akan relate dengan apa yang terjadi pada pertumbuhan jiwa kita, gitu kira-kira. Oke, sekarang kita masuk ke esensi. Ibu Bapak pemanasan sebentar ya. Udah lumayan agak panas sedikit. Oke ya, clear ya. Kita warming up dulu sedikit, baru kita masuk ke esensialnya. Dah, bismillah ya. Pemanasan tuh supaya kalibrasi vibrasi kitanya selaras dulu gitu. Nah kalau udah selaras tuh enak gitu. Oke, paham sampai sini Bu, Pak? Paham? Atau puyeng? jangan puyeng. Oke, sip, bismillah ya. Oke. Dah. Jadi innalillahi, kita buka yang baru deh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini bukan ngomongin orang meninggal, bukan Bu, Pak. Ngomongin journey kita gitu. Ya ada orang meninggal ilaihi rajiun, nggak apa-apa sih gitu. Ya itu cuman dalam konteks kebiasaan aja gitu. Tapi poin pentingnya bukan urusan yang meninggal, bukan. Karena Ibu Bapak nanti kita ngerti apa bedanya mati, meninggal, azab, wafat. Ini beda empat-empatnya nih. Gitu ya. Bahkan nanti kita ngerti kenapa sampai ada statement mutu antamutu qabla mutu. Kamu penting belajar mati sebelum mati gitu. Dan nanti ada satu kunci Bu, Pak. Hanya orang yang matilah yang bisa kembali ke Allah. Hanya orang yang mengalami kematian yang bisa kembali ke Allah. Tapi kematian yang mana gitu kira-kira. Sip ya, karena selama ini ngomongin mati itu tanah kusir aja gitu. Enggak begitu. Makanya di Quran di surat 29 ayat 57, dikit ya, kita masuk pelan-pelan. Kullun nafsin zaikatul maut. Coba Ibu Bapak perhatikan kalimat ini. Kullu nafs. Di situ kunci utamanya, katanya adalah nafs. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami mati. Hanya dengan cara inilah kamu turja'un. Hanya dengan cara inilah kamu kembali ke Allah. Saya mau nanya, Quran ngomongin ini kematian di level jasad, jiwa, atau ruh? Yang mana Bu, Pak? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Pokoknya kalau habis nanya langsung dijawab itu asbun aja. Direnungin dulu, udah renungin dulu. Dengerin dulu. Kullu nafsin zaikatul maut. Nafs itu, Ibu Bapak sering dengar, jangan nafsu dong, gitu kira-kira. Ya, nafsu itu apa sih? Nafas, ya boleh lah. Pengaruh ke nafas ada sih memang. Gini. Ibu Bapak tangan ini, jangan tangan lah. Pisau, saya megang pisau. Pisau benda baik, benda buruk. Hah? Oke, mau dia baik, mau dia buruk, pisau ini netral, betul nggak? Yang menyebabkan si pisau ini baik atau buruk siapa? Siapa yang megang pisau, betul? Oke, sekarang kita ke tangan. Tangan megang pisau, tangan ini berarti baik atau buruk? Netral. Yang membuat tangan ini mau bersedekah atau mau nampar orang, siapanya? Siapanya? Yang mengendalikan tangan, yang mengendalikan mulut, yang mengendalikan semuanya, betul nggak? Sekarang saya tanya, yang mengendalikan ini tiap hari, kita sadari nggak Bu, Pak? Ya, renungin. Kita tuh menarik Bu, Pak. Nanti statement Nabi Muhammad tuh keren banget. Anas niam, manusia tuh kebanyakan bobo. Dan nanti mereka akan bangun kalau udah mati. Jadi sekarang manusia tuh banyak yang lagi bobo. Ya, udah gitu, lagi bobo, didengerin ceramah, dongeng. Didongengin, makin bobo. Nah gitu. Makanya saya nggak mau ceramah Bu, Pak. Kalau ceramah Ibu Bapak makin bobo gitu. Sampai sini oke?
By the way, ibu bapak lagi bangun nggak sekarang? Bangun udah pasti. Tapi bangun dan sadar dua hal yang beda gitu kira-kira. Orang bangun belum tentu sadar. Sip ya? Oke ya? Clear ya? Tapi saya mau nanya, waktu ibu bapak bobo sadar nggak? Oke, gini. Ibu bapak pernah ditanya sama orang nggak, gimana semalam tidurnya pules? Jawab apa? Kok tahu pules dari mana? Itu direnungin Bu, Pak. Simple, tapi esensi loh. Once kita ngerti waking state, dream state, itu nanti kita akan sadar. Tapi kaitannya sama ini. Nanti kita ke situ pelan-pelan. Oke. Ulang. Jadi yang membuat si tangan ini jahat atau baik, apanya? Dalam diri kita yang menentukan kita mau baik, mau buruk, mau jahat, mau sedekah, mau ngomongin orang, mau senyum, apa? Gini. Ulang. Tubuh yang paling luar, kita terlahir sebagai biological self, namanya jasad. Betul nggak? Oke. Jasad diri kita yang sejati bukan? Jasad diri kita yang sejati bukan? Bukan. Wadah. Kendaraan. Jadi yang namanya kendaraan, tempat hanya untuk menyampaikan isi penumpangnya. Oke? Jadi kalau gitu, yang penting nyampe atau merek mobilnya? Nyampe. Tapi kalau mereknya makin oke, makin nyaman gitu aja. Tapi bukan berarti makin nyaman tapi nggak nyampe, itu bahaya gitu. Sip ya? Clear ya? Karena ibu bapak mau punya mobil apapun, mobil fungsinya cuma satu, menghantarkan. Contoh. Mobil bisa jalan kalau ada bensin, betul nggak? Ya. Mungkin nggak ada bensin, ya kalau sekarang ada listrik sama aja ya. Nanti ada jawab nggak pakai listrik, nggak, udah pokoknya gitu intinya ya. Kita ngomongin bensin sebagai powernya. Sekarang saya tanya, mungkin nggak mobil bisa jalan kalau nggak ada bensin? Nggak mungkin. Berarti bensin hanya bahan bakar mobil untuk maju, betul nggak? Berarti kita beli mobil untuk ngumpulin bensin, bukan? Kita beli mobil buat ngumpulin bensin, bukan? Bukan. Untuk menyampaikan kita ke tujuan tertentu. Ulang. Mundur dulu dikit ya, Ibu bapak oke sampai sini oke? Oke. Ini ibu bapak kayak belum sarapan ya? Nah, kita break dulu apa gimana nih? Oke. Kita pakai analogi simpel dulu ya. Dari titik A ke titik B perlu kendaraan. Berarti yang namanya kendaraan itu cuma menghantarkan dari titik A menuju titik B. Betul nggak? Pertanyaan, ke titik B yang penting mobilnya nyampe atau penumpangnya yang nyampe? Yang esensi penumpangnya yang nyampe. Karena kalau mobilnya mogok bisa keluar jalan kaki gitu maksudnya. Karena intinya sampai. Sip? Pakai motor boleh nggak? Pakai sepeda boleh nggak? Maka nggak usah ribet sama kendaraan orang lain gitu maksudnya. Karena semua orang pun lagi mau menuju ke situ. Cuman kendaraannya beda-beda gitu kira-kira. Masa yang pakai mobil mengkafirkan yang pakai sepeda? Kafir lu gitu? Nggak bisa. Orang dia juga mau menuju ke tempat yang sama kok gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Oke. Berarti kalau mobil mau maju, dia perlu bensin nggak? Iya dong. Tapi kan ibu bapak beli mobil bukan buat ngumpulin bensin. Betul nggak? Beli mobil memang perlu bensin, tapi bukan menumpuk bensin, bukan. Tapi si bensin digunakan untuk saya bisa bergerak menuju titik tertentu. Jadi kalau mau bensin dianalogikan uang, hidup bukan mengumpulkan harta, bukan mengumpulkan jabatan, bukan mengumpulkan tahta. Semua itu hanyalah jalan untuk kita move on. Bukan untuk dikumpul-kumpulkan, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Mobil nggak ada bensin bisa nyala nggak? Nggak bisa. Maka dua-duanya penting, baik dunia maupun akhirat.
Tapi bukan buat kumpulkan. Ketika saya mendapatkan ini, level mana dari diri saya yang move on gitu. Di kekayaan 1 juta, level kesadarannya di mana? Di kekayaan 5 juta, level kesadarannya di mana? Rata-rata kekayaannya makin tinggi, kesadarannya makin turun. Kenapa? Nggak puas gitu, Bu. Kenapa? Karena banyak kemelekatan. Sebelum punya Lamborghini, tidur nyenyak, Bu. Udah punya Lamborghini, jam 1 dilihat masih ada, jam 3 dilihat masih ada. Stres. Jadi berat gitu kira-kira. Sip ya? Clear ya? Oke ya? Oke ya? Nah, titik sampai menuju kepada tujuan itu namanya hikmah. Semua bensin-bensin yang kita dapat itu namanya harta. Maka anugerah besar di surat 2 ayat 269, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan hikmah lah yang dapat rejeki yang besar. Saya mau nanya, ibu bapak kalau dengar kata rejeki yang pertama kepikiran apa? Nah udah gitu aja. Uang rejeki nggak? Iya, tapi itu sesuatu yang kecil. Karena uang datang untuk kita memproses menuju hikmah. Karena kalau belum dapat hikmah, uang banyak, stres juga Bu, Pak. Betul nggak? Kan kita udah pernah cerita ya. Ibu bapak perlu tahu nih. Top of the level dari dunia, di mana mereka penguasa-penguasa line bisnis, diteliti 100 orang, 90% orang paling kaya sedunia, stres, depresi, matinya bunuh diri, Bu. Pak. Nggak happy hidupnya. Makanya Jim Carrey itu ngomong gini, Bu, Pak. I want everybody get rich and famous and you won't get anything di situ. Saya pengen kamu semua tuh kaya, terkenal, dan kamu akan sadar kamu nggak dapat apa-apa di situ gitu. Means ketika kita menyadari fokus kita di bensinnya, hikmah jadi nggak dapat gitu kira-kira. Padahal rezeki yang besar ketika dapat apa? Hikmah. Kalau hikmah punya uang happy, nggak punya uang happy. Ceritanya. Sakit happy, sehat happy. Ceritanya. Semuanya bisa berlalu dalam konteks yang namanya adaptasi. Sampai sini oke? Oke? Ibu bapak maaf ya ini muter agak jauh sedikit nih. Tapi mudah-mudahan ada sesuatu untuk masuk ke jiwa kita gitu. Sampai sini oke? Jadi mending banyak uang, mending banyak hikmah. Ih, dua-duanya atuh. Uang banyak, hikmah banyak. Gitu atuh, Bu. Jangan gini, aku gak apa-apa lah, kere lah, apa. Jangan, atuh mentalnya jadi gak bagus gitu. Ya, ini ibu bapak maaf ya. Banyak religion view yang mikir dunia adalah penjara. Gak apa-apa, di sini miskin, gak bisa apa-apa gitu. Tapi itu hanya sebuah dalam tanda petik, cuman malas aja sih gitu. Sip ya. Jadi mending banyak uang, mending banyak hikmah. Nah ini udah mulai bangun berarti ya, bagus. Dah. Nah proses menuju hikmah, saya tanya, hikmah ini urusan jasad bukan? Seseorang dapat hikmah ditentukan dari kulitnya putih, kulitnya hitam. Enggak. Betul nggak? Berarti jasad bukan wilayah hikmah. Sip ya? Sehingga urusan jasad tidak memengaruhi kadar kualitas kita di hadapan Tuhan gitu kira-kira. Cuman karena populer belief yang bagus tuh orang yang hidungnya mancung. Misal. Orang yang pesek disebut pesek marah gitu Bu. Kenapa? Karena mindset dia yang terbaik adalah populer belief gitu kira-kira. Sip? Berarti kita dalam konteks apapun, wilayah penilaian konteks esensial di hadapan Tuhan tidak pada wilayah jasadnya. Nah, di Quran 2 ayat 2 sampai 5, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Ibu bapak beriman sama yang gaib nggak? Ih, saya nanya nih. Beriman sama yang gaib nggak? Apa buktinya? Oh, sih ngomong gaib ini aneh-aneh nih, abstrak banget nih, nggak tahu apa gitu. Yang gaib di sini salah satu maknanya apa coba? Sadarilah bahwa kita bukan hanya bentuk tubuh fisik gitu loh Bu, Pak.
Sip ya? Berarti Kak, kalau gitu saya nanya, Ibu Bapak kita makhluk fisik, makhluk non fisik? Dua-duanya, fisiknya ada, tapi non fisiknya juga ada. Kan esensi sejati kita ruh. Betul nggak? Nah, belok dulu dikit. Ini jadi mundur-mundur nggak apa-apa ya Bu, Pak? Nah, hidup pasti mati nggak? Oke, saya tanya, kenapa Allah bikin program kematian? Wah, ini kita calon-calon mau mati nggak tahu ini bahaya nih Bu, Pak. Yang namanya mati program bukan? Desain sama Tuhan sama Allah, betul nggak? Saya tanya, kenapa kita semua perlu mati? Kenapa? Supaya nggak penuh, bagus. Kalau nggak ada yang mati penuh. Ih, kenapa? Gini. Ibu Bapak renungin statement ini ya. Once kita ngerti ini, kita akan melihat kematian di other side yang sangat beautiful, Bu Pak. Ya, gini. Kenapa Allah bikin kita kematian? Karena Allah adil. Ibu Bapak, Allah maha adil nggak? Nah, berarti kematian simbol dari keadilan Tuhan nggak? Hah? Iya dulu aja nggak apa-apa, belum ngerti juga. Pokoknya iya aja dulu, ya. Nanti kita cari relasinya. Supaya nanti kalau ngomong Allah maha adil, apa adilnya tuh apa? Karena adil bukan berarti dapat 100 dibagi 2, 50. Itu belum tentu adil, belum tentu. Ya? Oke, sekarang saya tanya. Kita dihidupkan dipilih atau minta? Dipilih. Berarti ada kepentingan Allah, gampangannya gitu dulu ya, simpelnya gitu dulu. Ada kepentingan rencana di dia, kita terpilih. Ibu Bapak, please to be concerned statement ini. Kelahiran kita adalah kelahiran sesuatu hal. Kelahiran kita adalah fenomena super langka dalam kehidupan. Yang kita kadang-kadang taken for granted. Ibu Bapak, once kita tidak bisa melihat magic moment di hal yang sederhana, kita akan kehilangan kebersyukuran. Contoh, saya Ibu Bapak hadir ke sini perlu berjuang 300 juta berbanding 1. Langka nggak? Udah 300 juta berbanding 1, dilahirkan sempurna lagi. Udah dilahirkan sempurna di keluarga yang asik lagi. Di situ dikasih ada penghidupan di negara, di wilayah yang nggak susah makan misalnya. Di mana kita dilahirkan dengan serentetan kelangkaan sampai detik ini kita semua mengalami itu semua. Tapi Quran selalu mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur. Kenapa? Karena kita nggak sadar bahwa hadirnya kita itu something spesial di hadapan Tuhan. Gitu Bu Pak. Maka nanti Ar-Rahman selalu mengulang-ulang. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Kamu menang 1 berbanding 300 juta. Kamu lahir di keluarga yang berada. Kamu lahir dengan tubuh yang sempurna. Kamu makan gak susah-susah amat. Kamu minum gak susah-susah amat. Kamu datang di negara yang numbuh apa, nanam apa juga hidup. Dan seterusnya. Nikmat mana yang kamu dustakan? Betul gak Bu Pak? Even begitu kita tidak melihat magical moment di dalam hal yang sederhana. Mungkin kalau kita nafas tuh simpel banget Bu Pak. Kita bisa bersyukur nafas kalau kita udah mulai gitu Bu Pak. Baru oksigen dicari gitu. Kita ngelihat matahari terbit tuh, oh matahari terbit, lupa itu. That's very magical things yang dahsyat banget gitu kira-kira. Sehingga kita kehilangan kepekaan terhadap kebersyukuran karena kita terlalu sibuk dengan apa yang kita inginkan gitu Bu Pak. Simply Bu Pak, Ibu Bapak kalau kita mau sangat menikmati nafas, Ibu Bapak tutup hidung, tutup mulut 2 menit aja. Begitu kita tutup mulut, tutup hidung dalam periode waktu, di situ kita mulai sadar betapa kita pengen hidup. Betul nggak Bu Pak? Yes. Betapa I want to be alive gitu. Begitu nyelam apa dan semua dia pengen dapat oksigen nggak Bu Pak? Pengen hidup nggak kira-kira? Yes. So that's why di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruh, aku kasih jiwa, tapi kamu sedikit bersyukur. Kenapa? Karena kamu tidak mengikro keberadaan dirimu, gitu kira-kira. Nah kalau kita ngerti ini Bu Pak, nggak ada alasan kita nggak bersyukur dalam kondisi apapun, gitu kira-kira. Kita tuh bersyukur kadang-kadang kondisional Bu Pak. Ya Allah, aku bersyukur kalau aku dapat, kalau nggak aku nggak bersyukur. Ya Allah gitu Bu.
Kalau yang kita pengen datang happy, kalau enggak Allah menguji aku. Gitu Bu, Pak. Nah, disalahin mulu Tuhan, gitu kira-kira. Kenapa? Basicnya Nah, sip. Nah, balik ke pertanyaan. Jadi si tangan, keinginan, hikmah, semua kaitannya sama jasad enggak? Enggak. Tapi kaitannya kepada sesuatu yang goib di dalam diri kita. Maka tadi kulun nafsin zaikatul maut. Ibu bapak, satu hal kenapa kita dikasih program kematian, kenapa Tuhan adil? Karena kita terpilih untuk mengemban tugas, semua tugas pasti ada satuan waktunya. Betul nggak? Kenapa harus ada satuan waktu? Karena setiap tugas pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai sini oke? Dulu Ebtanas matematik 120 menit. Kenapa dikasih waktu 120 menit? Adil. Mau yang belajar 120 menit, mau yang nggak belajar 120 menit. Berarti kematian sesuatu hal yang adil nggak Bu, Pak? Mau ngikutin Tuhan, mati. Nggak ngikutin Tuhan, mati. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kenapa kita mati? Disitulah bukti keadilan Allah yang suatu saat nanti kita akan dimintai pertanyaan. Yang dimintai pertanggungjawaban jasad kita atau roh kita? Jiwa di tengahnya. Ini. Karena semua perilaku itu bukan pada ruh kita, bukan. Dan jasad ini hanya diperintah oleh kekuatan si jiwa kita. Sampai sini oke? Oke? Gini. Ibu bapak kalau nonton TV, ada hardware TV, bentuk TV. Ada? Ada. Si TV ini akan berfungsi kalau dia tidak cuma punya hardware, betul nggak? Maka di dalamnya harus ada program. Nah program itu namanya jiwa. Kalau nggak ada program, TV nyala nggak? Ibu bapak kalau punya handphone nggak ada iOS atau Android di dalamnya nyala nggak? Enggak. Maka yang diupdate casingnya atau iOS-nya? Maka yang diperbaiki terus-menerus dari virus, casingnya atau sistemnya? Maka sistem hidup kita namanya jiwa. Sip? Oke? Oke? Ya. Nah, Bu, segala sesuatu kan dikendalikan oleh jiwa. Nah, kalau akal gimana? Apa hubungannya dengan si jiwa? 10 menit lagi ke situ, Bu. Tenang. Nanti 10 menit lagi ke situ. Ya, nanti ke situ. Yang penting sekarang bedain dulu mana ruh, mana jiwa, mana jasad. Gak ada Bu, Pak, orang sakit. Aduh, aku sakit ruh. Gak ada. Yang ada sakit. Nah gitu. Betul gak? Iya. Sip ya. Makanya nanti kita ngomongin mental issues kaitannya dalam jiwa. Ibu bapak kira-kira ilmu ini nenek moyang kita ngerti gak? Oh banget. Makanya dia bilang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini dulu concernnya. Ini nenek moyangnya tuh hebat-hebat. Cucu-cucunya aja yang agak-agak gitulah kira-kira. Tiap hari upacara dia nyanyiin, tapi gak ngerti-ngerti gitu intinya. Ya, nah. Nanti ke akal sedikit. Sampai sini oke Bu, Pak? Tapi sekarang saya tanya. Si TV bisa nyala gara-gara jasad atau gara-gara jiwanya? Gara-gara hardware, gara-gara softwarenya? Bukan listriknya. Oh dah. Listrik. Sok ibu bapak ada TV nggak dicolok ke listrik, dipencet-pencet nyala nggak? Enggak. Berarti TV itu nyala karena ada. Semua ini bisa nyala. Sumbernya apa? Sumber listrik ini ke sumber yang sama nggak? Rumah ini sama rumah sebelah sumbernya sama nggak? Rumah sebelah sama kompleks sebelah sumbernya sama nggak? Itulah ruh gitu. Jadi kita kalau nggak ada ruh nggak mungkin hidup. Dan sumber listrik kita semua sama. Siapa? Tuhan, Allah. Terserah namanya mau apa terserah, bebas. Cuma nanti gara-gara beda nama dikit berantem gitu. Bukan ini water, enggak ini cai. Wah repot Bu, Pak. Padahal lagi ngomongin barangnya itu juga gitu. Oke Bu, Pak. Sampai sini oke? Oke?
Berarti yang dimintai pertanggungjawaban yang mana? Jiwa. Berarti yang harus kita maintain per hari, per detik dalam kehidupan kita yang mana? Jiwa. Karena kalau jiwamu termaintain, maka kita akan terkoneksi dengan ruh. Ruh itu utusan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita mau ketemu Allah, nggak usah jauh-jauh. Beresin jiwanya, ketemu ruh, nyambung ke Tuhan. Gitu Bu, Pak. Memperbaiki jiwa untuk berjumpa dengan ruh, untuk berjumpa dengan Allah. Itulah yang kemarin kita bahas, namanya haji. Maka haji ke Baitullah. Sampai sini oke? Sip? Sip? Oke ya? Ini nggak usah kita bahas lah. Kenapa ya? Habis kering kayaknya. Nih. Oke, ini kayaknya udahlah, kita nggak usah terlalu dibahas di sini. Karena jasmani, ibu bapak jangan lupa, urusan jasad dikit aja. Suka nggak suka, tubuh ini pinjem dari ibu bumi, Bu, Pak. Betul nggak? Jadi tolong dirawat baik-baik. Ini barang pinjeman. Jadi hati-hati kalau ini nggak dirawat baik-baik, ini pinjeman. Yang dipinjemin bagus, dipulangin juga harus dalam kondisi bagus dong, gitu kira-kira. Sip ya? Berarti fisik harus dirawat nggak? Maka tradisi Islam keren. Ada syahadat, ada sholat, ada puasa. Jasad, ruh, jiwa. Tiga-tiganya di-maintain gitu. Makanya waktu ibu bapak puasa, itu lagi memaintain jasad atau jiwa? Dua-duanya. Satu nggak makan minum, yang satu sadar. Sabar, betul nggak Bu, Pak? Iya. Makanya ibu bapak cek deh, di semua tradisi agama, semua pasti ada puasa di situ. Pasti ada. Makanya orang-orang terdahulu. Dah, nanti kita bahas ke situ. Sampai sini oke? Sip? Sip? Nah, berarti jiwa inilah nanti yang akan sangat memengaruhi kualitas kita di hadapan Allah. Karena kasaran kata kalau jiwamu murni, kamu punya konektivitas kepada ruh. Kalau kamu nyambung ke ruh di dalam dirimu, kamu bisa langsung connect ke aku. Sampai sini oke? Jadi kalau Allah itu lautan samudra, kita itu satu tetes airnya. Saya tanya, satu tetes air tetap bagian dari samudra nggak? Iya. Jadi Allah dekat apa jauh? Disitulah ada statement. Kalau kamu mau nyari aku, ini alamatnya saya kasih. 1, aku di mana saja kamu berada. Jelas. 2, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Bahkan kamu gak perlu bergerak kemanapun, kamu bisa ketemu sama aku. Oh, udah ngasih alamat. Berarti perjumpaan sama Tuhan bukan urusan jasmani. Betul gak Bu, Pak? Sekarang saya tanya. Ibu bapak bisa lihat orang sholat nggak? Dengerin dulu pertanyaannya. Bisa lihat orang sholat nggak? Sholat itu terhubung ke ruh. Ibu bapak nggak bisa lihat orang sholat. Yang ibu bapak lihat gerakan sholatnya. Betul nggak? Sekarang saya tanya, sebuah gerakan datang dari niat nggak? Iya. Terus kita tahu niat orang nggak? Enggak. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang ini dekat, jauh dari gara-gara ritual atau enggaknya, nggak bisa. Itulah kenapa sholat nggak ada rukun, harus kelihatan, nggak ada Bu, Pak. Karena concern utamanya adalah bagaimana terhubung kepada ruh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ibu bapak saya ulang dulu nih, niat penting nggak? Sok ibu bapak ketemu saya lagi Allahu Akbar, saya lagi apa? Belum tentu. Kalau niat saya olahraga boleh nggak? Boleh. Jadi kita nggak bisa, rajin banget ya sholat gini-gini ke masjid. Belum tentu. Karena orang yang melakukan olahraga belum tentu dia mengolah rasanya. Gimana mau ngolah rasanya? Orang begitu Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, nggak khusyuk. Makanya di Al-Maun dikatakan fawailul lil musholin. Maka ibu bapak sorry ya, mohon maaf, nggak ada loh kalimat orang yang rajin sholat adalah orang yang paling mulia. Nggak ada. Karena sholat kendaraan menuju takwa.
Sip? Oke? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya, yang satu jembatan menuju hasil. Ya makanya nggak bisa lepas gitu. Oke ya? Nah. Ibu bapak kita nggak usah cepet-cepet, nggak apa-apa ya. Santai aja ya. Yang penting dapat gitu. Nggak, maksud saya jangan dihabisin hari ini gitu, santai relax aja. Diendapkan. Oke, ya sore nggak apa-apa, sip. Di setengah jam lagi banyak yang protes dari dalam gitu masalahnya ya. Ini jasad udah mulai ribut gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi seseorang mau berbuat baik, berbuat jahat, tangan ini baik, tangan ini jahat, tangan ini megang pisau, pisaunya baik atau jahat, tergantung kualitas jiwa. Maka concern utamanya adalah bagaimana kita terus-menerus memperbaiki jiwa. To be simple, Bu, Pak. Kan kita mau ngomong derajatnya hari ini. Supaya nanti kita ngerti, Bu, Pak. Ibu Bapak pernah dengar kata syahadat nggak? Pernah? Oke. Kita ini termasuk yang membunyikan syahadat atau yang bersyahadat? Mana yang lebih sering? Bunyi. Bersyahadatnya mah jarang lah. Gitu. Jarang gitu. Nah bentar lagi kita akan praktek syahadat gitu Bu, Pak. Kan harus ada prakteknya. Syahadat itu bukan masalah asyhadu alla. Bukan. Maka hanya orang yang bisa praktek syahadat lah yang bisa sholat. Hanya orang yang bersyahadat yang bisa terhubung sama Allah gitu. Sama Tuhan gitu. Sip ya? Clear ya? Jadi sekarang kalau ada orang ngomong tiap hari asyhadu alla, ya oke, dia baru membunyikan syahadat, belum tentu bersyahadat. So poinnya, ini apa actionnya? Ulang ya, menyaksikan, benar. Nanti kita bahas. Ulang ya. Ibu bapak, grand design Allah menciptakan kita cuma satu. Saya pengen bikin khalifah. Clear? Khalifah artinya saya pengen bikin refleksiku yang sempurna. Oke? Refleksi itu cerminan. Berarti kalau kita terrefleksi 100% sama Tuhan, Tuhan sama kita nggak ada bedanya dalam tanda petik. Oke? Maka kita bisa mewarisi sifat-sifat Allah. Nah, kemarin kita udah bahas, kalau ada gunung, ini danau. Kalau danaunya tenang, si gunung akan terrefleksi di danau 100%. Ini akan sama gambarnya. Betul nggak Bu, Pak? Iya. Berarti faktor yang di atas sebagai faktor wujud akan terrefleksi di sini. Refleksinya namanya khalifah. Berarti sang wujud atau kita sebut Allah, refleksi paling sempurnanya Tuhan itu namanya manusia. Namanya apa Bu, Pak? Nah, ingat bukan orang, bukan. Jadi kita orang apa manusia? Orang atau manusia? Orang yang lagi belajar jadi manusia. Karena kalau orang, jiwanya masih terombang-ambing. Itu orang. Dan kita masih selalu terombang-ambing sih. Maka, kita semua adalah ruh yang lagi belajar jadi manusia. Maka jadi manusia itu pembelajaran seumur hidup gitu Bu, Pak. Ibu Bapak kalau orang psikologis transpersonal yang agak ngerti ini, dia agak sungkan untuk ngomong, aku manusia. Malu dia pasti. Karena manusia itu bukan fisik ini, bukan. Manusia itu derajatnya. Seseorang yang 100% menghadirkan Tuhan di dalam dirinya, itu baru disebut kul a'udzu binas. Gitu ya. Berarti kalau masih faktor egonya lebih tinggi daripada faktor Allahnya, dia masih jadi maka yang disuruh puasa manusia atau orang? Orang. Maka semua orang yang Islam disuruh puasa nggak? Enggak, yang beriman. Karena jangan-jangan Islamnya baru identitas gitu kira-kira. Sip ya? Jadi di tahapan ini Bapak simpel. Kalau kita masih Islamnya dalam bentuk identitas, belum aman aja, udah gitu aja. Nah sekarang, aduh alhamdulillah udah Islam, udah aman. Nanti ya yang penting masuk neraka bentar, yang penting nanti masuk surga lah. Gitu Bu. Tapi Islamnya bentuknya identitas. Yang dimaksud Islam sejati itu nggak ada kaitan sama identitas kita, enggak. Itulah kenapa, maaf ya,
Orang yang KTP-nya bukan Islam bisa jauh lebih Islami daripada orang yang KTP-nya Islam, betul nggak? Yes. Dan mati nggak bawa KTP masalahnya. Semalaikat nanya, Abu agamanya apa? Islam, apa buktinya? Wah, repot. KTP ketinggalan di rumah, nggak dibawa, gitu Bu, Pak. Betul nggak? Oke, sampai sini? Sip ya? Simply. Kenapa gunung bisa terrefleksi 100% kepada danau? Karena danau airnya tenang. Ketenangan danau inilah yang disebut kualitas jiwa. Maka ibu dan bapak kalau jiwanya nggak pernah tenang, Allah nggak akan mewujud 100%. Dah gitu aja. Nah, fungsi akal itu adalah menelaah kita di level ketenangan yang mana. Itu fungsi akal. Berarti akal bagian dari jiwa nggak? Akal bagian dari jiwa nggak? Iya. Berarti kalau kita mau bicara ruh. Nah, gini. Ibu bapak mana statement yang tepat? Kita punya ruh, punya jiwa, atau kita punya jiwa dan jasad, mana yang tepat? Dengerin dulu. Kita punya ruh dan jiwa, satu. Yang kedua, kita punya jiwa dan jasad, mana yang tepat? Yang kedua. Karena kita adalah ruh yang punya jiwa, yang punya jasad. Berarti diri sejati kita yang ruh atau yang jiwa? Yang sejati, yang ruh atau yang jiwa? Ruh. Berarti jiwa kita miliki nggak? Gini. Ada saya, ada handphone. Handphone saya bukan? Bukan. Tapi handphone saya miliki tools untuk saya berkomunikasi. Betul nggak? Waktu saya nelpon, yang berkomunikasi handphonenya atau sayanya? Sayanya dong. Dia hanya alat. Berarti jiwa alat bukan? Yes. Tapi aku bukan? Ulangi. Duh, jam-jam segini memang ya. Nah. Oh, bukan belat. Belum biasa, udah gitu aja. Nah, nggak belat, nggak. Oke. Satu. Jiwa nomor 1, itu dia punya partikel namanya pikiran. Dia punya partikel yang namanya perasaan. Dia punya partikel yang namanya memori. Dia punya partikel yang namanya akal. Dia punya partikel yang namanya imajinasi. Dan lain. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, sekarang saya tanya. Aku pikiranku bukan? Ibu begitu lagi mikir, bapak begitu lagi mikir, pikiran itu aku bukan? Oke, berarti pikiran, perasaan, memori, imajinasi, itu diri kita yang sejati bukan? Bukan, itu dulu. Oke? Berarti kalau ini bukan diri kita, ini adalah bagian dari kita yang menjadi alat. Karena diri kita adalah yang menyaksikan pikiran. Oke? Diri kita adalah yang menyaksikan perasaan. Tapi karena jarang latihan memisahkan mana subjek, mana objek, akhirnya begitu marah ngomong, aku marah. Betul nggak? Padahal kalau mulai sadar, aku sedang menyadari marah. Karena marah bukan aku. Sok ibu bapak ada yang marah-marah 24 jam nggak? Nggak akan kuat. Betul nggak? Maka kalau pagi marah, nanti siang agak happy, nanti agak cemas, nanti agak beda-beda nggak kira-kira? Berarti yang beda-beda diri sejati bukan? Bukan. Dia cuman gelombang jiwa. Maka jiwa tuh kayak awan, Bu, Pak.
Begitu awan hitam bukan berarti langitnya nggak ada. Tapi tertutup. Maka nanti kita ngerti, jadilah langit sebagai penyaksi. Mau awannya hitam, mau awannya putih, kamu tetap langitnya. Gitu kira-kira. Berarti lagi pikirannya busuk, lagi pikirannya baik, lagi pikirannya apa? Tidak mengurangi keruhanian kita. Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Ulang sekali lagi. Ibu bapak sekarang lagi mikir. Oke? Pikiran itu diriku bukan? Bukan. Itu pikiranku. Oke? Berarti kalau yang namanya pikiranku, yang namanya pikiran penting diwaspadai, nggak usah diiyakin semuanya. Maka si sang ruh kesadaran inilah yang nanti mengambil dari semua menu pikiran yang saya ambil yang mana ya, gitu kira-kira. Nah kalau orang nggak punya latihan untuk melihat pikirannya sendiri, pikiran yang ada dikerjain langsung gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti penting nggak untuk menguasai diri kita, dikuasai oleh pikiran-pikiran buruk, perasaan-perasaan buruk. Penting gak kira-kira? Itulah kenapa kita latihan sholat. Contoh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kejadian buruk datang, kita gak biasa mereaksi kejadian ini, jadi marah gak kira-kira? Jadi kalau gitu saya tanya, yang bikin marah kejadiannya atau kebiasaannya? Nah udah gitu aja. Karena aku tidak terbiasa untuk melatih diriku lepas dari kemarahan. Aku si marah bukan? Bukan. Marah cuman tamu sebentar. Benci cuman tamu sebentar. Happy cuman tamu sebentar. Kalau kita mempersilahkan tamu itu masuk, dia lama di sini gitu, Bu. Oke? Jadi kalau gitu saya tanya, ibu dan bapak marah, pilihan bukan? Pilihan bukan? Dah ya, kita kasih contoh yang sederhana aja. Ada orang nyebelin banget datang. Nyebelin senyebelin-nyebelinnya. Begitu dia datang, kesel nggak? Kesel nggak? Yang bikin kesel sih orangnya atau kebiasaan kita kesel terus? Tapi kalau orangnya hilang, keselnya hilang nggak? Berarti kalau yang berubah, aku yang sejati bukan? Bukan. Jadi dia come and go gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Jadi begitu ibu bapak datang sesuatu yang gak enak, yang bete, jangan dulu langsung diiyahin, di-approve, sadar dulu, oh ini tamu. Kita punya kekuatan, contoh, ibu bapak maaf ya, sebenci-bencinya orang kita ke orang, kita punya kekuatan memaafkan gak? Sebenarnya orang ini nyebelin datang, kalau kita maafin, jadi nyebelin lagi gak kira-kira? Cuman masalahnya, mau maafin gak kira-kira? Nah itu. Berarti ada aku yang sedang gengsi, ada aku yang sedang marah, ada aku yang sedang cemburu, ada aku yang sedang bete, ada aku. Itulah banyaknya aku, tapi dirimu yang sejati yang menyaksikan itu semua. Karena yang sejati ini dia nggak pernah berganti-ganti. Dia fitrah. Ini yang sejati ini sifatnya cuma ada 3 Bu Pak. 1 tenang, 2 damai, 3 bahagia. Dah selesai. Jadi aslinya kita semua tenang, damai, bahagia. Begitu ibu bapak nggak tenang, damai, bahagia, berarti ibu bapak lagi jadi orang lain. Berarti terjebak oleh jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti disuruh syahadat, disuruh apa? Saksikan dong yang lagi bertamu siapa saat ini. Begitu orang nyebelin kesal, start. Jangan lihat orangnya dulu, lihat yang menyaksikan di sini. Aduh, si rasa marah lagi bertamu nih. Pilihan kita cuma ada 2 Bu Pak. Ibu bapak terima atau ibu bapak diemin, udah gitu aja. Kalau didiemin, nanti dia mati gaya.
Kalau disuruh masuk, nanti dia ngelunjak. Dimasukin ke ruang tamu, pengen ke kamar utama gitu Bu, Pak. Jadi aja BT-nya lama. Sampai sini oke? Oke? Ulang ya. Ulang. Contoh. Si B menyebalkan. Ya Bapak saya pakai ngomong menyebalkan nggak apa-apa biar gampang ya. Kalau menyenangkan tuh udahlah nggak usah dipikirin. By the way, ibu bapak suka ketemu orang nyebelin nggak? Jangan lupa, siapapun yang menyebalkan adalah utusan Tuhan. Karena dengan orang menyebalkanlah kita bisa belajar sabar. Ya, cuman ya maaf nih, mau nggak mau sih, ya dalam kehidupan manusia. Berarti yang menyebalkan penguji nggak? Iya. Dan penguji terbaik dalam hidup cuma ada dua, pasangan dan anak, udah gitu aja. Udah gitu aja. Ya, makanya pasangan dan anak itu dijadikan soul mate, teman jiwa. Untuk menemani jiwanya masing-masing. Ya nggak ada. Kenalin ini body mate saya, nggak ada Bu, Pak. Ini soul mate saya. Berarti yang namanya soul mate, dia paling tahu jiwa kita lagi butuh apa. Ya, makanya pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik, udah gitu aja. Karena semuanya switching, semuanya saling belajar gitu. Nah, ini aku melihat si menyebalkan. Kalau nggak ada kesadaran aku sedang sadar kepada yang menyebalkan, itu langsung dia bete gitu Bu, Pak. Akhirnya jadi marah. Pertanyaan, marah keputusan bukan? Ibu bapak marah memutuskan nggak? Pertanyaannya, seberapa sering ibu bapak ingat memutuskan untuk marah atau tidak? Seberapa sering? Nggak, jarang banget. Karena udah nggak ada lagi memutuskan mau marah atau nggak, langsung marah aja. Betul nggak? Betul nggak? Itulah kenapa untuk memutuskan sesuatu kita perlu jeda. Jeda dalam tradisi Islam namanya khusyuk. Sok, ibu bapak pakai rumus yang guru saya ngasih ke saya. Guru saya ngasih gini rumus ke saya. Kang Abu, kalau mau marah, hitung dulu 1 sampai 1000 baru kamu marah. Ini awal-awal saya nggak ngerti Bu, Pak. Ini guru apa sih, aneh banget sih. Ya udah. Tapi karena saya berkhidmat, ya mau nggak mau, ya namanya juga guru gitu. Ya udahlah. Ya udahlah. Awal tuh saya cheesy banget gitu. Apa sih? Ya udah. Tapi Bu, Pak, begitu ada orang nyebelin, 1, 2, 3, 4 sampai 200 capek. Jadi nggak pengen marah. Oh, baru ngerti. Ternyata kenapa kita disuruh khusyuk, diam, hening. Dalam keheningan kita punya waktu untuk memilih mau marah atau mau memaafkan. Betul nggak? Berarti kalau orang, pokoknya ibu bapak gini ya, kalau yang diulang itu pasti nggak bagus. Contoh, marah bagus, marah-marah nggak bagus. Batuk ya nggak apa-apa, batuk-batuk hati-hati gitu. Means ketika kita punya waktu untuk menelaah terhadap reaksi kita sadar terhadap jiwa kita, oh ini tamu. Berarti sekarang mulai belajar, bukan aku marah, aku sadar akan marah. Aku sadar akan benci. Aku sadar akan cemburu. Kenapa? Karena aku bukan benci, bukan marah, bukan cemburu. Itu adalah jiwaku, toolsku. Maka pikiranku bukan aku. Perasaanku bukan aku. Kalau baper, perasaannya merasa aku tersakiti. Bukan. Aku menyadari hatiku sakit. Kamunya gak pernah sakit. Kan ruh. Oke Bu, Pak? Sip. Aduh, diam-diam gini. Oke Bu, Pak? Tadi ini diam-diam tuh ngerti banget apa gimana gitu? Ya. Kenapa kalau ada yang meninggal, kenapa kita nggak bilang wahai ruh yang tenang, wahai jiwa yang tenang? Oh iya. Kenapa? Karena orang meninggal belum tentu ruhnya pulang ke Tuhan, Bu. Gini.
Wah, ini loncat dulu ya ke depan nih. Pertanyaannya bagus nih. Penting untuk kita ngerti. Dah. Kata meninggal berarti sesuatu meninggalkan sesuatu. Betul nggak? Saya mau nanya, apa meninggalkan apa? Kan ini ya, aduh ini tuh udah jadi common sense, tapi kita jarang untuk menelaah nih Bu, Pak. Ya mungkin, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan, ya itu oke lah. Tapi kan kita mau ngomong di level esensi nih. Ya, coba direnungin dulu. Meninggal, apa meninggalkan apa kok disebut meninggal? Apa? Ruh meninggalkan? Oke, sekarang saya tanya. Kalau orang meninggal yang dicabut apanya? Nah, beda-beda lagi nih. Gini. Ibu bapak, nggak ada malaikat pencabut ruh, nggak ada. Yang ada malaikat pencabut nyawa. Jadi kalau ngomong meninggal, apa yang meninggalkan apa? Nyawa yang meninggalkan jasad. Nyawa itu senyawa. Senyawa itu artinya ruh sama jiwa satu paket. Ini namanya nyawa. Berarti kalau orang meninggal jiwanya dicabut juga nggak? Iya. Tapi kalau cuman jiwanya dicabut, meninggal nggak? Bobo namanya. Jadi ibu bapak pernah dicabut jiwanya nggak sama Allah? Kapan? Tadi malam. Jadi ibu bapak kalau udah mulai ada orang-orang mulai, wah ini mau dicabut jiwanya nih gitu. Makanya di surat 8 ayat 11, mengantuk adalah berkah. Ibu bapak kalau nggak ada ngantuk, jalanan, repot, bener nggak? Lagi gini tiba-tiba gitu, nggak ada ngantuk dulu. Maka orang yang jiwanya tidak tenang, dia susah mendapatkan ngantuk, namanya insomnia. Jadi ngantuk mahal nggak Bu Pak? Nanti kita ngerti. Sampai sini oke nggak nih? Oke. Ulang. Jadi yang dicabut apanya? Nyawa. Nyawa itu isinya apa? Ruh dan jiwa. Sip. Ibu bapak insya Allah kalau perjalanan kita lancar, kita akan bahas ini 6 pertemuan lagi. Ya, insya Allah. Karena bahas ini, kalau nggak ngerti dulu dari sekarang sampai 6 berikutnya, korslet udah pasti. Pasti. Udah pasti aja. Karena pasti banyak nolak nanti, kalau nggak ngerti. Contoh. Ruh, jiwa, jadi nyawa. Maka jasad itu tempat nyawa, betul nggak? Betul nggak? Tempat dalam bahasa yang lebih mungkin kita dengar, itu namanya kuburan. Oke? Tanah kusir kuburan bukan? Kuburan apa? Jasad. Tubuh kuburan bukan? Kuburan apa? Jiwa dan... Jadi ibu bapak kalau dengar siksa kubur jangan ke tanah kusir. Ibu bapak lagi bete, lagi kesel. Kita lagi tersiksa di dalam kubur kita. Oke sampai sini? Jadi waktu ibu bapak bercermin lagi ngelihat apa? Kuburan. Ibu bapak maaf ya, ini kalau orang nggak paham-paham banget, pusing pasti. Komplain, marah lagi gitu. Enak aja. Loh, sekeren-kerennya kita bahan bakunya tetap tanah. Kita ini tanah yang diberi bentuk, betul nggak? Udah. Berarti tubuh ini kuburan bagi ruh dan jiwa nggak? Jadi kemana-mana ibu bapak bawa kuburan nggak? Iya udah. Jadi ibu bapak jangan marah kalau ada yang ngomong, wahai ahli kubur. Jangan marah, bener. Karena aku adalah jasadku kuburan bagi ruh dan jiwa.
Sampai sini oke? Ibu bapak maaf ya, 14 tahun lalu waktu saya nggak ngerti ini, saking saya sangat kritikal sama guru agama saya, dia bilang setelah 7 langkah orang mati, di situ siksa kubur mulai terjadi. Di tempat pemakaman di Pahlawan di Bandung tuh, di Cikutra, saya sampai jam 3 pagi ngedenger di bawah ribut-ribut, nggak ada bu pak. Gosip ternyata gitu. Terus saya bilang ke guru agamanya, ya memang nggak akan kedengeran. Wah nggak make sense lah gitu kira-kira. Oh belakangan baru ngerti, maksud siksa kubur bukan yang di tanah kusir gitu maksudnya. Ibu bapak pernah bete nggak? Tersiksa nggak kerasanya? Lagi di mana itu? Tuh, jadi lagi mendapatkan siksa apa? Nah udah gitu aja. Oke sampai sini? Sip ya? Nah dikit lagi bu. Berarti kalau orang yang meninggal, ruh sama jiwa alias nyawanya dicabut. Nanti menuju ke 6 pertemuan. Gini bu, Pak. Hanya jiwa yang bersihlah yang ruhnya bisa pulang ke Tuhan. Ulang ya, ulang. Ini ngomong derajat nggak keburu kayaknya, ya udah nggak apa-apa ya. Tapi yang penting kita ngerti. Nanti sebentar lagi kita akan Pak. Ibu Bapak memang kadang-kadang pengantar itu lebih lama daripada isinya, nggak apa-apa ya. Nah, isinya biasanya cepet-cepet aja lah udah. Oke. Ibu Bapak saya pengen bikin ini simpel dulu aja. Let's make it simple. Hidup pasti mati. Pasti nggak? Sip. Bentar. Mati jasad dan mati jiwa beda nggak? Sip, nanti ngerti di situ. Maksud saya, ibu bapak nggak usah nunggu tanah kusir untuk ketemu Allah gitu maksudnya. Oke? Itulah yang disebut belajar mati belajar mati sebelum, karena salah satu jiwa yang harus dimatikan namanya ego. Jadi kalau ibu bapak tiap hari mematikan ego, ibu bapak ketemu Tuhan. Udah gitu aja, gampangannya. Karena rumusnya kalau egonya ada, Tuhan nggak ada. Kalau egonya turun, Tuhan hadir. Nah jadi tergantung kita tiap hari mau ada di mana gitu kira-kira. Sip ya? Oke ya? Ego letaknya di jasad, jiwa atau ruh? Jiwa udah jelas. Maka kualitas jiwa menentukan bagaimana kehadiran Allah di dalam dirinya gitu. Oke. Hidup pasti mati. Ibu bapak pilihannya cuma ada 2 aja. Jalur A, jalur B. Dan ini pilihan terserah kita aja. Nggak milih. Cuman maksud saya gini. Jalur A itu disebut husnul khotimah. Jalur B disebut su'ul khotimah. Saya tanya. Husnul dan su'ul konsekuensi bukan? Buah dari perilaku bukan? Maka kalau sekarang orang ngomong, ya Allah matikanlah dalam husnul khotimah. Tapi nggak pernah nanam, nggak bisa. Jadi husnul khotimah bukan ucapan, tapi bagaimana proses kita menanam terus-menerus. Sederhananya Bu, Pak. Orang yang husnul khotimah, orang yang jiwanya titik-titik hitamnya udah murni, ruh bisa langsung pulang ke Tuhan. Itu namanya husnul khotimah. Di tetangga disebut moksa. 100% berpulang. Yang 100% berpulang inilah namanya wafat. Tapi ada tapinya. Mungkin nggak di kehidupan kita yang sekarang jiwanya belum 100% bersih? Mungkin nggak? Itulah su'ul khotimah. Jadi bahasanya kalau dulu lagi kuliah, nggak lulus mata kuliah, ya maaf aja, di hair gitu Bu. Maka kalau tadi pertanyaannya kenapa kaitannya sama jiwa, ya memang ketika jiwamu tenang, ruh bisa pulang. Tapi jiwamu nggak tenang, perlu belajar ulang. Berarti kalau belajar ulang, si ruh sama jiwa harus sekolah lagi nggak kira-kira? Iya. Berarti paling gampang, maaf ya, kalau orang masih pakai tubuh manusia, berarti masih dalam proses pengulangan nggak? Udahlah sesama pengulang, gak usah saling menilai gitu aja. Orang sama-sama ngulang. Maka kita disuruh belajar. Oke?
Ya, urusan ini nggak boleh nanya dulu, nanti kita bahas. Nah, dah, jangan di save dulu, nanti aja. Cuman sparkling aja. Ya, gitu Bu, kira-kira. Nah, terakhir, sampai sini oke Bu, Pak? Sampai sini ada sesuatu yang bisa diambil? Ada? Sip, mantap. Alhamdulillah. Terakhir ya. Ini kita akan masuk, ini nanti di pertemuan yang akan datang kita detailkan. Ibu Bapak, struktur jiwa kita itu kayak gunung. Simple. Ya. Jadi kalau nanti kita bersyahadat, bersaksi, kenapa sih la'alakum tatakun, takwa? Takwa artinya alert, waspada. Orang yang takwa adalah sering ngecek, saya jiwanya lagi di kelas mana nih, gitu Bu, Pak. Level paling rendah namanya amarah. Ini ada di 12 ayat 53. Nah ya, detail-detailnya nanti di pertemuan yang akan datang. Ibu Bapak kalau lagi ada di level amarah dari kata amar itu maksa. Artinya orang di level amarah semua di luar dirinya salah aja. Itu amarah. Dan itu level yang jiwa yang paling rendah. Jadi tidak disarankan terlalu lama di level ini, gitu kira-kira. Maka di level ini pasti cepat marah, cepat bete, cepat kesel. Cepat marah, cepat bete, cepat kesel. Cepat marah, cepat bete, cepat kesel. Dan dia betah di level ini. Dan cepat marah, cepat bete, cepat kesel karena sering latihan. Jadi kalau sekarang ngomong, ulang-ulang ya Ibu Bapak jangan bosan saya kasih analogi ini. Aku tuh orangnya pemarah, enggak tiap hari latihan marah. Sok Ibu Bapak latihannya ganti deh tiap hari. Jangan marah-marah mulu misalnya. Maka kita akan changing habits. Karena tanpa changing habits there is no changing life, nggak mungkin. Karena hidup akan berubah ketika kita mulai merubah kebiasaan. Pertanyaan, yang namanya kebiasaan muncul disadari atau enggak? Enggak masalahnya. Jadi dari sini dapat sadar, saya nggak mau ngomongin orang. Pula ngomongin orang lagi, kenapa? Udah kebiasaan masalahnya. Maka perlu hold dulu. Pause dulu. Mau ngapa-ngapain, pencet nih pause buttonnya. Ini kira-kira kalau nge-text ini bagus nggak? Kalau nge-posting ini bermanfaat nggak? Kalau ngomong gini oke nggak? Berarti khusyuk perlu nggak? Jadi khusyuk bukan waktu di 5 waktu aja gitu loh Bu. Yang 5 waktu itu latihan aja. Sip ya. Makanya syahadat sama sholat itu relate. Semua juga relate sih. Ya. Lepas dari amarah, naik satu level namanya lawamah. Lawamah itu di situ dia sudah mulai ada penyesalan. Penyesalan awal dari perubahan. Bu, Pak maaf ya, ada loh orang marah-marah gak pernah nyesal, dia marah-marah malah, puas banget aku udah marah. Gitu Bu. Udah puas, udah aku marahin. Nah, tuh terjebak di sini. Makanya kalau nanti kita ngerti, ini disebut level neraka, Bu, Pak. Neraka yang paling bawah namanya jahanam. Jadi orang di jahanam adalah orang yang muter-muter di looping amarah. Hati-hati. Ya. Naik satu level namanya mulhamah. Dah hari ini kita ke level 4 aja. Namanya mutmainah. Saya kasih contoh ya, Ibu Bapak ya, supaya praktikal. Ibu Bapak ingat, waspada gerak-gerik jiwa kita masing-masing. Begitu kesel, tahan dulu. Jangan ngapa-ngapain. Alert dulu. Pertama, tanya, siapa yang kesel? Oh, ada bagian diriku yang lagi kesel, yang lagi mampir. Seenggaknya begitu kesel nggak langsung, nggak gitu Bu, Pak. Udah, lagi kesel, diem dulu. Habis gitu marah-marah nggak apa-apa sih. Tapi at least ada jeda dulu. Latihan. Ada apa-apa ngelihat beda dikit, salah. Padahal salah lihat. Bisa nggak Bu, Pak? Nah udah, jangan begitu aja, udah. Ibu Bapak jangan lupa, panca indera kita sangat fragile. Sangat lemah. Ibu Bapak tahu kan ya, kalau orang di foto kelihatannya bagus disebut fotogenik, betul? Ada orang yang tipikal dari jauh kelihatan bagus, namanya jauh jenik Bu, Pak. No, jauh bagus gitu. Dari jauh tuh keren banget, pas deket biasa aja sih. Nah, itu gara-gara mata, Bu, Pak. Ya. Jadi hati-hati sama panca indera. Dengar-dengar, nah hati-hati sama dengar-dengar aja.
Rugi mempercayai sesuatu yang datang dari dengar-dengar, yang kita nggak tahu, nggak kenal, nggak langsung lihat. Percaya lagi, rugi aja. Katanya, dengar-dengar ya katanya, oh gitu, oh pokoknya, oh gitu, iya. Nggak kenal orangnya, udah punya mindset dia orang jahat, gitu kira-kira. Kenal, nggak juga sih, gitu. Berarti dia lagi hidup dalam ilusi. Oke Bu, Pak? Simply, contoh. Ada ibu marah sama anaknya. Kamu ya, wah, amarah tuh. Anaknya di level amarah juga. Ibu sih, wah udah. Amarah ketemu amarah, jahanam ketemu jahanam, dah gitu. Pasti panas aja. Dah. Tapi ada momen tuh ketika ibunya beres marah, masuk kamar. Ibu dan bapak jangan lupa ya, sulutan emosi itu langsung ke derajat tinggi, Bu, Pak. Jadi ibu bapak kalau lagi emosi sebisa mungkin satu jangan ngomong, yang kedua jangan bikin keputusan, udah gitu aja. Makanya Nabi Muhammad bilang kalau kamu lagi marah berdiri, duduk dulu. Kalau duduk masih marah, baring-baring. Kalau baring-baring masih marah, wudhu. Kalau wudhu masih marah juga, buset dah gitu Bu. Nah, yang terakhir nggak ada, itu mah karangan saya ya, nggak ada. Terus Nabi Muhammad mengatakan buset, oh bahaya ya, bukan nggak ada, itu mah cerita. Tapi dapat maksudnya ya, Bu, Pak. Means once kita lagi ada di level amarah, tolong sadari. Itulah fungsi takwa. Aduh kesel nih, saya sadar akan kesel. Beda ketika ngomong saya kesel. Jadi ibu bapak kalau ada yang nggak menarik, yang tidak membuat kita asik, yang tidak membuat kita nyaman dan seterusnya, terjadi stop. Saya sedang sadar terhadap hal yang nggak enak. Jangan langsung login gitu bahasanya. Apalagi subscribe, jangan ya. Subscribe sama marah gitu. Jadi kalau udah subscribe nggak usah login lagi, ada apa-apa marah aja gitu. Jadi ibu bapak tolong di unsubscribe, marah, benci, dengki, iri, di unsubscribe sekarang gitu. Supaya nggak terlatih begitu. Singkat cerita, si ibu masuk kamar, dia mulai ngerasa, ya Allah, harusnya tadi nggak ngomong gitu ya sama anak. Mulai nyesal. Itu better karena udah naik satu kelas, Bu, Pak. Tapi kalau lama-lama di sini, itu jadi orang yang nyalahin diri terus. Aku ibu yang tidak baik, aku ibu yang nggak ini, aku. Itu juga nggak bagus. Jadinya self guilt, kemana-mana nyalahin diri mulu, nggak bagus. Oke? Maka lambat laun kalau kita udah mulai cooling down dari amarah sama lawama, si gelombang air danaunya yang asalnya gini, udah mulai gini Bu, Mak. Begitu mulai rileks, ilham datang, disebut mulhamah. Kamu minta maaf deh sama anak. Ego datang, masa ibunya minta maaf, balik lagi ke sini gitu. Ya, hati-hati nih. Yang suka bisik-bisik itu siapa? Setan. Jadi kita sama setan dekat nggak Bu, Pak? Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya adalah kalimatnya membisikkan, betul nggak? Bukan teriak. Kalau bisik berarti jaraknya dekat nggak? Ya. Kalau teriak, woi, itu jauh. Kalau nah berarti dekat banget. Jadi kita sama Allah dekat nggak? Sama setan dekat nggak? Dua-duanya tipis, dua-duanya dekat. Makanya di satu momen suara Tuhan sama suara setan mirip banget Bu. Makanya kita perlu punya filter gitu kira-kira. Oke? Oke ya? Nah, begitu si mulhamah ngasih ide, ilham, kamu minta maaf lah sama anak. Di situ kita penting latihan menurunkan ego, Bu. Sebagai ibu, sebagai bapak yang harus minta maaf sama anaknya. Karena tanpa permaafan gak akan naik kelas ke mutmainah. Gak mungkin. Nah ibu bapak, kalau udah di mutmainah, tunggu aja. Nanti Allah yang jemput. Dah, nanti kita bahas itu. Di situ kasih sayang Allah yang nggak ada batasnya Bu Pak. Kamu kalau pakai hukum Pareto Bu Pak, kamu kerjain 20% aja lah. 80%-nya urusanku gitu kira-kira. Oke Bu Pak? Sip ya? Jadi sekarang latihan
mengamati tamu yang datang. Bukan tamu rumah, bukan. Tamu jiwa. Perasaan gak enak, perasaan benci, perasaan iri. Perhatikan. Aku sedang merasakan benci. Bukan aku benci, bukan. Aku sedang merasakan marah. Nah begitu si marah itu diperhatikan terus Bu Pak, sekali lagi lama-lama mati gaya. Kalau udah mati gaya kita bisa switch on-nya lebih cepat lagi gitu kira-kira. Oke? Sip. Ibu Bapak mohon, ini kan ada rekamannya. Sebelum next meeting diulang sekali lagi, kita akan deep dive lebih dalam lagi sedikit setelah pertemuan ini. Oke? Sip. Bisa dimengerti? Paham? Ada pertanyaan? Mangga. Ini. Cek. Mangga Pak, punten. Mengenai jiwa, kita kembali telah Al-Fajr. Ya. 27 sampai 30. Ya. Kita ada 3 faktor, pertama jiwa yang tenang, ridho, dan diridhoi. Jadi jiwa yang tenang itu belum tentu dia ridho. Ya. Kita masuk ke surga Allah juga belum tentu bisa, karena kalau tidak diridhoi kita tidak masuk. Belum, ya. Itu gimana penjelasan Pak? Ya. Gini. Nah, pertanyaan kedua. Ya. Apakah ruh itu di-recycle? Ya. Mati. Oke. Yang pertama, di 89 ayat 27 itu cycle dari mulai level 4 sampai 7, Pak. Jadi kalau tadi level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 namanya amarah, 2 lawamah, 3 mulhamah, di sini mutmainah. Ini threshold ketika mutmainah, itulah yang tadi saya cerita. Tuhan yang ngejemput untuk masuk menuju kepada rodiyah, mardiyah, kamilah. Nanti ini level paling tingginya gitu. Nah, artinya kalau kita jiwanya udah tenang, kita akan mudah mencari ridhonya Allah gitu Pak. Karena kalau jiwanya nggak tenang, kita akan bentrokan terus sama keinginannya Allah. Keinginan kita versus keinginan Allah nggak menyatu gitu kira-kira. Nah, itu kan ada ridho dan diridhoi. Iya, iya. Jadi ridho dulu kan, itu namanya rodiyah. Diridhoi namanya mardiyah gitu. Nah jadi dari kita tenang, kita ridho, Tuhan ridho. Kalau kita dan ridho Tuhan dan sudah ridho, maka tauhid ahad dituju kamilah menjadi bagian 100% utuh gitu kira-kira. Contoh, realnya gini. Contoh. Ini jiwa yang tenang. Ibu bapak pernah dengar kata ridho nggak? Apa sih artinya? Nah, udah ridho menjadi ikhlas, beda lah. Ridho sama ikhlas beda nggak? Beda. Kan itu dua terminologi yang berbeda. Oke. Simpel ya. Hidup hanya untuk mencari ridho Allah gitu misalnya. Nah. Ridho kita pakai kata yang simpel tapi kita bisa aplikasikan. Ridho artinya gembira, Bu, Pak. Oke? Berarti kalau kita sudah gembira dengan keputusannya Allah, maka Allah akan gembira dengan kita, gitu kira-kira. Maka ibu bapak maaf ya, orang yang jiwanya nggak tenang, susah gembira, udah gitu aja. Maka level gembira dalam struktur vibrasi joy, itu vibrasinya tinggi banget. Maka konteksnya ketika kita berbicara dalam wilayah ketenangan, kamu gembira, maka kegembiraanmu akan membuat Allah gembira dalam tanda petik. Nanti dia akan masuk ke dalam level yang namanya ketauhidan, gitu Pak kira-kira. Contoh, ibu bapak datang ke sini gembira nggak? Udah gitu. Berarti ibu bapak beyond dari mutmainah. Kenapa gembira? Karena nggak ada yang maksa, nggak ada yang harus, nggak ada kepentingan, betul nggak? Semua datang ke sini ikhlas. Ikhlas adalah partikel dari ridho. Itu satu. Yang kedua, ngomongin recycle, yang recycle itu jiwanya, bukan ruhnya. Makanya nanti yang saya cerita nanti di 6 pertemuan berikutnya, ada beberapa poin, Pak. Salah satu hukumnya Tuhan, hukumnya Allah, itu disebut hukum repetisi.
Maka di surat 10 ayat 4, 10, 3, 4, 21, 104, 228, 40 ayat 11. Banyak ya, ini nanti contoh-contohnya. Semua ayat-ayat ini mau menggambarkan bahwa kita akan mengalami repetisi konteksnya di wilayah si jiwa gitu. Nanti kita akan bahas itu, insya Allah. Bedanya dengan reinkarnasi apa? Beda. Itu sistemnya yang beda. Karena kalau kita nanti bicara, balik lagi sih Pak, yang satu ngomong water, yang satu ngomong banyu gitu kira-kira. Nah cuman itu sih. Cuman kalau kita nggak ngerti fundamentalnya, nanti akan berantem di wilayah definisi gitu. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang kalau kita nggak melalui 6 dulu, takutnya korslet gitu Pak kira-kira. Nanti kita bahas ke situ. Banyak benar di atas Pak ya, yang nggak diberitakan. Wah banyak banget Pak. Makanya sejumlah apapun konteks yang tidak terbatas gitu. Makanya disebut fiha abada. Tidak terbatas gitu. Dan yang kita tahu sekarang kan cuma satu planet dalam sebuah galaksi yang sangat kecil Pak. Belum kita ngomongin cluster. Belum kita ngomongin another. Wah udah gak ada apa-apanya. Terus kita manusia debu gitu kira-kira. Dan ini tidak terbatas gitu. Gitu ya Pak ya? Insya Allah Pak ini pelan-pelan ke situ. Oke, hatur nuhun. Ada lagi? Ibu mangga? Nanti ke Pak Suroyo abis ini. Nah, Abu, apa bedanya di ayat Al-Baqarah 269 dengan 286? Iya. Di 269 itu menyebutkan itu hikmah adalah rezeki yang terbesar. Sedangkan di 286 permohonan tertinggi adalah mohon ampunan. Ya, gini Bu. Orang yang bisa mohon ampun adalah orang yang ketika dia diamarah, dia bisa masuk ke level mulhamah. Oke ya. Berarti dia bisa ngedrop egonya. Hanya orang yang punya hikmah yang bisa minta ampunan kepada Tuhan gitu. Contoh. Ibu bapak maaf ya, rajinnya sholat menentukan pelit atau nggak pelitnya seseorang nggak? Enggak. Sholat rajin, pelit rajin, ada begitu? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Nah. Berarti kita nggak pelit itu adalah ketika kita sudah mendapatkan hikmah, bukan gara-gara sholatnya, bukan. Nah, begitu kita jadi orang nggak pelit, itulah jalan untuk kita kembali ke Tuhan. Maka hikmah kuncinya ampunan kan 286 kan ngomong ini ampunan ya Bu? Ampunan ini outputnya. Hanya orang yang mendapatkan hikmah lah yang akan mau masuk ke dalam level ampunannya Allah gitu. Ya, contoh. Ibu bapak maaf ya. Ibu bapak mau ngasih tahu ini semua ke orang yang nggak nerima, mau ngebusa ngomongnya, diterima nggak kira-kira? Enggak, udah nggak bisa. Berarti perubahan datang dari penerimaan hikmah, baru dia bisa minta ampun. Termasuk kita. Kita datang ke sini karena kita tidak dipaksa, karena kita dianugerahkan oleh Allah yang namanya hikmah. Kira-kira pulang dari sini ada kepikiran nggak? Aduh tadi ngerti ini, sekarang saya mau marahnya kurang, saya mau ini. Udah mulai ada planning gitu nggak Bu Pak? Nah, bagus iya. Tapi baru planning. Bener nggak? Nah makanya planning yang diwujudkan. At least udah punya planning berarti hikmah udah mulai muncul. Nah ampunannya bukan dari planning, ya kerjain dong tiap hari gitu ceritanya. Gitu Bu. Sekarang bagaimana kita memperoleh hikmah? Apakah kita harus selalu berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang beresiko? Syarat mutlak dapat hikmah itu cuman 1. 12 ayat 22. Aku menganugerahkan hikmah kepada orang yang berbuat baik. Jadi ibu bapak pernah berbuat baik, nggak akan dapat hikmah. Jadi termutlak paling penting hikmah adalah melakukan perbuatan baik. Gitu Bu. Tapi kan Abu tadi juga bilang, kadang kita juga merasa berdosa nih habis marah. Tapi setelah itu kita berbalik misalnya. Setelah berbuat marah kan berarti kita udah berbuat sesuatu yang tidak baik kan. Kita merasa, duh kenapa saya marah ya. Nah berarti kita memperoleh hikmah kan. Betul. Nah jadi berarti harus marah dulu. Enggak juga. Gini loh Bu. Gini. Itu kan study case aja ya. Gini. Kan ibu bapak nggak usah kejeduk dulu untuk sadar punya kepala, betul nggak? Iya.
Tapi at some point kejeduk itu penting karena itu juga bagian untuk mengingatkan kita gitu. Nah, artinya kalau kita udah memaintain levelnya di mutmainah terus, hikmah mengalir terus nggak kira-kira? Iya. Begitu ibu bapak tenang, maaf ya. Kalau kita di wilayah ketenangan tertentu, kita akan melihat sesuatu yang nggak biasa kita lihat. Sok, rusuh aja. Nyari kacamata. Kacamata mana? Ini. Padahal dari tadi udah di situ. Tapi begitu tenang, kacamata kelihatan, gelas kelihatan, bolpen kelihatan, iPad kelihatan, semua kelihatan. Kenapa? Jiwanya tenang. Gitu Bu kira-kira. Nah, berarti saya tenang ngelihat ini semua, kan nggak perlu dulu mengalami sesuatu kalau udah terlatih. Tapi at some point supaya bisa tenang ngelihat ini semua harus jatuh dulu sakit. Jadi diam nggak ngapa-ngapain, merhatiin mulu. Oh baru sadar ada itu. Oh baru sadar ada itu. Nah itulah kenapa sakit menggugurkan dosa. Dosa itu ketidaksadaran Bu Pak. Tapi sakit yang mana yang menggugurkan dosa? Sakit yang diterima. Kalau sakit sambil marah-marah ya sama aja. Udah sakit, marah-marah, makin gak sadar, makin sakit gitu. Gitu Bu kira-kira. Jadi semuanya bridge menuju hikmah. Gitu Bu ya. Hatur nuhun. Pak, mangga. Oh iya, punten. Ya. Ya. Makanya tadi kan kita berbicara, Abu sampaikan bahwa meninggal husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ya. Kalau saya nggak tanda-tanda husnul khotimah, kita sudah bisa kembali seutuhnya, kita kembali pada Allah. Ya. Nah, berarti kita sekarang di sini, tadi juga dijelaskan bahwa kita semua tuh masih dalam proses belajar. Jadi yang sekarang kita masih ada di sini, saya ada di sini, berarti waktu dulu saya meninggal dulu, berarti saya su'ul khotimah gitu masalahnya. Oke. Terus kemudian sampai kapan kita harus belajar gitu? Karena kalau sekarang, alhamdulillah saya ketemu Kang Abu nih. Kalau saya belajar lagi, saya nggak tahu. Kang Abu kan udah sampai su'ul khotimah gitu. Saya kan belajar sama siapa gitu Kang Abu. Kedua, tanya berikut, kalau bayi meninggal, apakah dia berarti sudah selesai proses belajarnya gitu Kang Abu? Itu aja dulu. Terima kasih Kang Abu. Oke, sip. Saya jawab yang ketiga dulu Pak. Ya, yang ketiga saya juga belum pernah jadi nggak tahu Pak ya. Tapi overall gini Pak. Ini jawaban ini akan jauh lebih clear kalau kita nanti udah bahas di si 6 pertemuan itu ya. Nanti kita ke situ. Tapi gini. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, please to be concerned. Ya. Karena kalau kita hanya terjebak dalam knowledge, pengetahuan, informasi, kita terbuka nih. Saya ngambil beberapa poin ulama-ulama aja tentang kehidupan. Dan ini banyak sekali perbedaan. Berbicara tentang kehidupan berikutnya ada di akhirat. Berbicara tentang berikutnya di akhirat ada jasad, jiwa, ruh, hidup lagi. Cuman jasadnya, cuman jiwanya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan itu gitu. Maka saya selalu mengulang-ulang kepada ibu dan bapak, pembelajaran kita di sini bukan pembelajaran untuk langsung dipercayai. Setuju nggak? Yes. Bukan berarti si Abu ngomong apa benar, bukan. Makanya saya selalu mengulang-ulang, ini bukan untuk dipercayai, bukan. Tapi direnungkan. Karena yang sejatinya bukan datang dari mulut saya, bukan. Tapi dari sini. Yang semua di luar itu hanya jembatan menuju, gitu kira-kira. Ya. Nah. Ada satu poin yang penting untuk bisa menelaah ini. Ibu bapak, nanti kita akan bahas di 3 atau 4 pertemuan yang akan datang tentang hukum Tuhan. Hukum Allah. Salah satu hukum Allah itu namanya adalah konsekuensi sebab akibat tabur tuai. Oke? Kalau ibu bapak nanam cabai, buahnya apa? Aneh, nanam cabai, doa, ya Allah tumbuhkanlah stroberi. Nah ini orang gak ngerti berarti. Jelas-jelas nanamnya cabai, minta stroberi, nggak mungkin.
Berarti ketika seseorang tidak selaras dengan hukum sunnatullah, hukumnya Allah, hukum universal, berarti dia nggak akan selaras dengan ridhonya Allah kalau tadi berkaitan sama ridho. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Hasil tumbuh berbuah. Pertanyaan. Buah itu hanya akan ada kalau seseorang menanam. Betul nggak Bu? Pak? Ini doa mulu, ya Allah tumbuhkanlah cabai. Tapi nggak nanam-nanam, ya nggak bisa. Makanya nanti kita ngerti doa itu action. Bukan ngomong, bukan. Ya, pada level tertentu. Nah, berarti pertanyaannya, apa yang saya tanam pasti berbuah nggak? Pasti berbuah nggak? Pertanyaan. Concern kita, nanemnya atau buahnya? Ini proses. Karena wilayah hasil, wilayahnya tuh. Betul nggak? Bukan petani yang menumbuhkan padi. Tapi tanpa petani, padi nggak akan tumbuh. Oke? Berarti sekarang pertanyaannya. Kalau kita mau ngomong ke level mardiyah, rodiyah, yang Allah pengen kamu stay setia di wilayah proses. Karena wilayahku, wilayah hasil. Kamu jangan ngambil casting aku dong, gitu Bu. Pak. Makanya Ibu Bapak maaf ya, ini nanti kita bahas lebih detail. Kalau ada sesuatu, Ibu Bapak jangan pengen cepet-cepet beres. Ini kapan beres sih masalahnya, ini kapan apa. Bukan itu poinnya. Semakin pengen cepat beres, semakin pengen cepat lepas, pengen cepat, kita kekurangan menikmati, mencintai prosesnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, saya baru bisa jawab sampai sini dulu gitu ya. Sampai kapan kita terus sekolah di sini? Nggak terlalu penting sampai kapannya. Karena kalau udah waktunya berbuah, maka pasti berbuah. Kalau udah waktunya ketemu guru, pasti ketemu guru. Kalau udah waktunya ketemu sesuatu, pasti. Kenapa? Ibu Bapak, dalam hidup always on time. Nggak ada yang nggak on time. Kurang sedetik nggak bisa, lebih sedetik nggak bisa. Ibu Bapak kalau nggak on time untuk hadir ke sini, nggak akan bisa hadir di sini. Karena mungkin vibrasi frekuensinya belum selaras dan seterusnya. Dan pertemuan ini semuanya on the right place, on the right time. Gitu kira-kira. Gitu Pak Suroyo, sebentar. Jadi begitu Ibu Bapak nanya, aduh ini kenapa ya susah mulu, kapan beresnya, kenapa masalah mulu, nggak usah dipikirin. Jangan nyari kapan beresnya, tapi concern di saya nanam terus gitu. Karena kenapa? Ini otomatis sesuai dengan konsekuensi. Karena kalau kita fokusnya di buah, ininya terbengkalai Bu. Oke? Nanti di pertanyaan spiritual ada yang menarik Bu, Pak, dikit ya. Ada yang tanya. Saya semoga di kehidupan sekarang pulang seutuhnya gitu. Misal. Terus nanti ditanya, terus kalau pulang mau apa gitu. Terus kalau akunya pengen kamu tetap di sini gimana? Betul nggak? Makanya kenapa tiap sholat kita ngomong inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Ya Allah, aku milikmu. Hidupku, matiku, semuanya belongs to you. Terserah ya Allah. Gitu nggak Bu Pak? Di awal iftitah terserah, beres sholat, ngatur Tuhan, ya Allah. Sebaiknya ya Allah. Jadi ngasih advice sama Tuhan. Gimana sih gitu? Di awal terserah gue, abis gitu banyak mau. Gitu. Jadi aja, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Oke Bu Pak? Ya? Tapi anyway. Konteks peningkatan kualitas kesadaran kita selalu ada di tempat yang gelap, Bu. Selalu ada di wilayah penderitaan. Selalu ada di wilayah masalah. Maka life is a problem. That's it.
Kalau kita masih pakai tubuh ini, nggak mungkin lepas dari masalah, tuh nggak mungkin. Cuman kita punya pilihan. Banyak konflik atau enggak, udah gitu aja. Masalah nggak pernah hilang, tapi menentukan konflik atau tidak, itu pilihan. Gitu kira-kira. Ya, jadi ibu bapak nggak usah cepat-cepat pengen pulang lah, mau ngapain? Ya, kita mah nanam aja, ya. Nanti maksa-maksa pulang, belum waktunya, nggak bisa. Ya, mending terima. Gitu Pak. Insya Allah ya Bu, Pak, begitu nanti pertemuan si repetisi ini ngerti, banyak pertanyaan yang akan kita bisa jawab. Karena itu salah satu the essential knowledge lah ya, kalau saya boleh bilang. The essential knowledge adalah hukum repetisi salah satu. Once kita ngerti hukum itu, flowing lah Bu, Pak. Much more easy kita menjalani kehidupan. Gitu. Oke Bu, Pak. Sip ya? Aman? Paham? Alhamdulillah.